Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hadiati, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta tahun akademik 2020-2021. Di sini saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri Kepuh, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Kamis 18 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi yang pertama kali berangkat sekolah adalah Mas Wafi. Sekarang silakan untuk Mas Wafi memimpin teman-temannya berdoa. Syukran pada berhormat berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga dengan kita berdoa, kita semuanya akan diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Berarti masuk semua ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur ya, kita semuanya diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Anak-anak, agar kita semua lebih semangat dalam belajar, kita akan bernyanyi bersama lagu dari Sabang sampai Merauke. Nanti kita menyanyi dengan gembira ya, menyanyi bersama-sama ya. Kita menyanyi bersama-sama ya nak ya. Dari Sabang sampai Merauke, Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama ya. Dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, diharapkan akan menambah rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia ya. Rasa nasionalisme kita akan meningkat ya. Oke. Anak-anak, tadi pagi sebelum kalian berangkat sekolah, buku apa yang sudah kalian baca? Coba Bu Guru tanya Mbak Nadia.
Saya membaca dongeng Sang Kancil, Bu. Coba sekarang Mas Niam, tadi pagi sebelum berangkat sekolah Mas Niam membaca buku tentang apa? Saya membaca dongeng tentang Danau Toba. Nah, Ibu harapkan kalian gemar membaca ya, karena dengan gemar membaca akan menambah wawasan kita terhadap ilmu pengetahuan. Anak-anak, pada pertemuan kemarin materi apa yang sudah kalian pelajari? Tentang sejarah Sultan Hasanuddin. Berarti kalian masih ingat ya, Nak ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran yang ketiga. Untuk materi hari ini yang pertama ada IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian ada bahasa Indonesia. Kita akan belajar menggunakan tabel KW untuk mengolah informasi tentang Sultan Agung ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, siswa mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dengan bimbingan guru, siswa mampu menuliskan laporan hasil pengamatan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan penugasan dari guru, siswa mampu menuliskan laporan hasil pengamatan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dengan baik. Melalui kegiatan membaca teks pada PowerPoint, siswa mampu menjelaskan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan mengamati video, siswa mampu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi dengan baik. Yang ketujuh, melalui kegiatan diskusi dengan bimbingan guru, siswa mampu menuliskan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri dengan baik. Yang kedelapan, melalui penugasan dari guru, siswa mampu mempresentasikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri dengan tepat. Anak-anak, coba kalian lihat ya, pada PowerPoint di depan gambar apa yang terlihat, Nak? Ya, loop itu apa, Nak? Ya, loop adalah kaca pembesar. Coba siapa yang tahu fungsi dari loop atau kaca pembesar? Bisa melihat benda kecil. Ya, jadi loop digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas dan lebih besar ya. Nah, loop merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung yang dipergunakan untuk melihat benda-benda yang kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Loop biasanya terpasang dengan tangkai kecil agar mudah digenggam. Selain itu, penggunaan loop sebagai kaca pembesar bermula dari kenyataan bahwa objek yang ukurannya sama akan dekat ke mata. Semakin besar objek tersebut dapat dilihat. Sebaliknya, semakin jauh ke mata, maka semakin kecil objek tersebut dapat dilihat oleh kita ya. Jadi gunanya loop adalah untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil agar terlihat lebih
besar atau lebih jelas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya ya. Coba anak-anak sebutkan beberapa sifat cahaya. Mbak Afifah, coba nomor 1 apa? Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Contohnya ya, terjadi pada gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang kedua coba Mas Saiful. Yang kedua, Cahaya dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Contohnya itu pada pemantulan teratur, misalnya pada bidang halus dan rata, misalnya pada cermin datar ya. Coba sifat-sifat cahaya yang ketiga. Cahaya dapat dibelokkan atau dibiasakan. Cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan ya. Misalnya saat kalian meletakkan pensil ke dalam segelas air. Nah, di situ akan terlihat pensil seperti patah ya. Jadi ada pembiasan cahaya. Yang keempat, Mbak Nadia. Coba apa nak? Yang keempat. Cahaya dapat misalnya saat terjadian cahaya. Mbak Syafa. Cahaya dapat menembus benda bening. Ya, cahaya dapat benda bening, misalnya ketika kita melihat ke arah jendela, kita dapat melihat dari luar ya. Kita di jalan kita dapat melihat keadaan di luar ya, karena cahaya dapat menembus benda bening seperti itu ya. Nah, lain ya, kerjasama adalah hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kini saatnya kalian semua bekerja sama untuk membuat grup atau kaca pembesar. Kaca membantu melihat objek yang kecil, misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jaga. Alat dan bahan. Yang pertama, ada kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. Jadi plastik biasa itu ya nak ya, plastik putih yang berwarna bening ya. Yang kedua, air. Yang ketiga, kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Kemudian langkah kerja, bagaimana cara membuat grup sederhana. Yang pertama, isi kantong plastik dengan air ya. Kemudian yang kedua, diikat. Setelah diisi kantong plastik tersebut diikat bagian atas. Yang ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik ya. Yang keempat, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Yang kelima, ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Jadi kita dapat menggunakan plastik yang berukuran lebih besar atau lebih kecil ya. Yang keenam, bandingkan hasilnya. Nah ya, kalian nanti berkelompok, Bu Guru akan memberikan LKPD. Kalian akan menyaksikan video cara membuat loop sederhana. Nanti setelah itu kalian diskusikan ya. Nanti kalian tuliskan hasilkan atau hasil dari kalian melihat video yang akan diputar. Bu Guru akan membagikan lembar LKPD ya. Satu ya nak. Video cara membuat loop sederhana. Kalian perhatikan dengan seksama ya nak. Teman-teman, pada video ini kita akan melakukan percobaan, yaitu membuat kaca pembesar atau loop sederhana. Alat dan bahan yang kita persiapkan adalah kantong plastik bening, air, karet, dan kertas dengan tulisan yang kecil. Sekarang kita langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, isi kantong plastik dengan air. Hati-hati ya ketika menuangkan airnya.
diikat dengan karet yang telah disediakan. Nah, kalau sudah begini, kita langsung ke langkah kerja huruf sederhana. Nah, sekarang perhatikan, ini huruf aslinya ya teman-teman. Sekarang kita bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Oke, sudah ada perbedaan ya teman-teman. Sekarang kita akan mengulanginya dengan kantong plastik yang lebih besar daripada ini. Ini sudah siapkan seperti ini. Kita bandingkan hasilnya. Oke teman-teman. Nah, hurufnya tampak lebih besar ya. Nah, sekarang teman-teman ini akan bertanya, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Nah, tulisan yang dilihat melalui plastik yang berisi air tampak lebih besar daripada tulisan aslinya. Nah, ini adalah tulisan yang dilihat dari plastik air, dan ini adalah tulisan aslinya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Kerjakan ya nak ya, tugas kelompoknya. Ya, kalian bisa berdiskusi ya. Diskusi anak ya. Nah, dari percobaan yang tadi kalian lihat pada video, cara membuat huruf sederhana. Ayo diskusikan ya, diskusi ya. Sekarang waktu berdiskusi habis ya, kita akan bahas ya tugas LKPD 1 ya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas lembar kegiatan peserta didik ya atau LKPD. Pertanyaan nomor 1, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Coba, siapa yang berani menjawab soal nomor 1? Saya Bu. Tulisan asli ukuran sama, sedangkan tulisan yang dilihat dari plastik ukurannya lebih besar dan jelas. Sementara tulisan yang dilihat dari plastik yang berisi air ya akan terlihat lebih jelas atau lebih besar ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Coba siapa yang berani menjawab? Ya, Mas Wafi, silakan. Saya Bu. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, air cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Tapi benar ya, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Perbedaan itu terjadi karena sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, apa kesimpulan yang dapat kalian temukan setelah melihat video cara membuat huruf sederhana? Anak-anak, kita belajar tema 5 tentang pahlawanku. Coba Bu Guru tanya, apa itu pahlawan? Siapa yang berani menjawab pertanyaan dari Bu Guru? Saya Bu. Ya, Mbak Miftah, apa itu pahlawan? Nah, pahlawan adalah orang yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Ya, jadi jawaban Mbak Miftah benar ya. Pahlawan adalah orang yang rela berkorban demi
bangsa dan negara ya. Nah, selain itu pahlawan itu apa nak? Siapa yang bisa berpendapat? Jadi pahlawan adalah orang yang berjasa ya atau rela berkorban demi bangsa dan negara ya. Selain itu pahlawan juga orang yang memberikan manfaat orang lain, yaitu yang dinamakan dengan pahlawan. Nah, kalian sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Kalian sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung ya. Nah, tipe guru tanya, kalau Sultan Hasanuddin itu berasal dari mana? Dari kerajaan Goa dan Taro ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Sultan Agung ya. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Nah, coba Mas Bagas baca teks tentang Sultan Agung. Silakan Mas Bagas. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memberi perhatian yang besar pada kebudayaan Mataram. Terima kasih Mas Bagas yang sudah berani ya membaca teks tentang Sultan Agung ya. Nah, sekarang lanjutan dari Sultan Agung ya. Mas Ulin, silakan dibaca teks tentang Sultan Agung. Mas Ulin, silakan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memajukan kalender Hijriah. Terima kasih Mas Ulin ya. Jadi Sultan Agung memberi perhatian yang besar pada kebudayaan Mataram ya. Mataram dahulu ada di Yogyakarta ya nak ya. Beliau memadukan kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu kalender Islam ya, yang dipakai di pesisir utara atau di daerah Pantura ya, dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Jadi Saka itu lebih ke Hindu ya, sedangkan Hijriah adalah kalender Islam. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sekarang kita akan belajar tentang perjuangan Sultan Agung melawan VOC ya. Coba Mbak Afifah dibaca perjuangan Sultan Agung melawan VOC. Sultan Agung melakukan penyerangan 2 kali kepada VOC, yaitu tahun 1628 dan 1629. Selama masa penyerangan, Sultan Agung dan pasukannya berhasil merebut Bantang Hallandia dari VOC. Namun karena perbekalan yang semakin menipis dan adanya bahaya kelaparan, pasukan Sultan Agung tidak berhasil mempertahankan banteng tersebut. Terima kasih untuk Mbak Afifah yang sudah berani membantu Bu Guru ya untuk membaca teks tentang Sultan Agung melawan VOC. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan. Jadi Sultan Agung melakukan penyerangan 2 kali kepada VOC, yaitu tahun 1628 dan 1629. Jadi selama 2 tahun berturut-turut ya, dari tahun 1628 dan 1629. Selama masa penyerangannya, Sultan Agung dan pasukannya berhasil merebut benteng Hollandia dari VOC. Namun karena perbekalan yang semakin menipis dan adanya bahaya kelaparan, pasukan Sultan Agung berhasil mempertahankan benteng tersebut. Jadi ketika Sultan Agung mengirimkan pasukannya dari Mataram ke Batavia itu sekarang Jakarta, kan jaraknya jauh, jadi membutuhkan logistik atau perbekalan ya. Karena Bu Guru akan memutarkan video tentang Sultan Agung, nanti kalian saksikan ya dengan penuh
Masih ingatkah kalian beberapa pahlawan dari Indonesia? Seperti Sultan Agung dari Yogyakarta, Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Alamandewa dari Sriwijaya, dan Banjaraan Sultan Agung Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Anak, tadi Bu Guru sudah membagikan lembar kegiatan peserta didik yang kedua atau LKPD ya. Kemudian Bu Guru sudah memberikan waktu pada kalian untuk berdiskusi berkelompok dengan teman sebangku. Sekarang waktunya kita membahas pertanyaan-pertanyaan dari LKPD tersebut ya. Nah, yang pertama, mengapa kita harus menghargai jasa para pahlawan? Coba, siapa yang bisa? Karena para pahlawan sudah berjasa untuk bangsa dan negara kita. Karena para pahlawan sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, berjuang mengorbankan nyawa demi tanah air Indonesia. Ya, benar sekali ya. Jadi mengapa kita harus menghargai jasa para pahlawan ya? Karena para pahlawan sudah berjasa kepada negara kita ya. Beliau ya, mereka sudah memperjuangkan ya nyawa harta benda demi negara tercinta kita Indonesia ya. Sekarang kita akan membahas pertanyaan nomor 2. Siapa Sultan Agung itu? Coba siapa yang berani menjawab pertanyaan dulu? Oh iya, Mbak Nuril. Raja Kerajaan Mataram. Benar ya, yang dijawab oleh Mbak Nuril. Siapa Sultan Agung itu? Sultan Agung adalah Raja Kerajaan Mataram ya. Nah, sekarang nomor 3. Nilai-nilai kepahlawanan apa saja yang dapat diambil dari Sultan Agung? Siapa yang berani menjawab pertanyaan dari Bu Guru? Mbak Alea. Rela berkorban bagi ikhlas, membela kebenaran dan keadilan sehingga tanah air berjiwa besar tanggung jawab pantang menyerah menjaga. Kita bahas pertanyaan nomor 3. Nilai-nilai kepahlawanan apa saja yang dapat diambil dari Sultan Agung? Coba anak-anak siapa yang berani menjawab pertanyaan dari Bu Guru? Rela berkorban, berani ikhlas membela kebenaran dan keadilan, cinta tanah air, berjiwa besar tanggung jawab, pantang menyerah menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, terima kasih Mas Andrea. Benar ya jawaban Mas Andrea. Nilai-nilai kepahlawanan apa saja yang dapat diambil dari kisah Sultan Agung? Yang pertama itu berani. Yang kedua tidak putus asa. Kemudian ikhlas, rela berkorban. Kemudian berjiwa besar, cinta tanah air. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan.
Bu, bahwa kita harus menghargai jasa para pahlawan karena para pahlawan sudah mengorbankan harta dan benda demi tanah air Indonesia. Benar sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Nabila ya, tadi menyampaikan bahwa para pahlawan ya berjasa kepada negara kita karena para pahlawan sudah berjuang dengan gigih mengorbankan nyawa, harta, benda demi negara tercinta kita Indonesia, demi kemerdekaan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin ya. Apalagi kalian ya, mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa tugas dari Bu Guru dikerjakan dengan baik ya. Nanti yang nilainya masih kurang dari KKM yaitu 62 akan Ibu beri remedial. Dan yang sudah mencapai KKM atau melebihi nilai 62 akan Ibu beri pengayaan. Kerjasama dengan orang tua, nanti kalian ceritakan perjuangan Sultan Agung kepada orang tua kalian dan sampaikan pula alasan mengapa kalian bangga kepada Sultan Agung. Untuk materi pada pertemuan selanjutnya, kalian pelajari tentang pahlawan dari Maluku yaitu Pattimura ya, dan hubungannya dengan sila Pancasila. Kalian baca tentang pahlawan dari Maluku, Pattimura ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu bersama-sama ya. Indonesia. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kalian kembali ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, Mas Bagas silakan untuk memimpin doa teman-temannya. Siap, gerak pada umat, gerak. Berdoa mulai. Pembelajaran dari Ibu Guru yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum